Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lutfia dengan nomor induk mahasiswa 21030020034. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester dengan mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Yang pertama tentang al-umur bimaqasidiha. Nah, arti dari qawaid tersebut atau kaidah tersebut yaitu setiap perkara itu tergantung dengan tujuan atau niatnya. Nah, maksud dari qawaid ini adalah hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Bila mana yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah hal yang haram, meskipun tampaknya baik, maka hukum tersebut haram. Sebaliknya, apabila yang menjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah baik, meskipun kelihatannya biasa-biasa saja, maka hukum perkara tersebut adalah halal. Nah, dari pengertian tersebut, intinya yaitu setiap tujuan atau maksud dari sesuatu perbuatan yang kita niat, sesuatu perbuatan itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Sebagai contohnya, jika kita ingin makan atau minum, jika tujuan kita atau niat kita supaya kuat dalam menjalani ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, dan jika kita tidak punya tujuan atau niat dari melakukan perbuatan tersebut, dari melakukan makan atau minum tersebut, maka kita tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin contohnya dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghi wala 'adin fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Dia yang mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, dapat kita contohkan ya. Contohkan lagi, jika kita berada di dalam hutan, kemudian tidak ada makanan kecuali kita menemukan, akan tetapi kita menemukan bangkai hewan, misalkan bangkai ayam. Tidak ada lagi selain itu. Di situ kita dalam posisi keadaan lapar. Dan kita takut jika kita tidak makan, kita takut tidak bisa melanjutkan perjalanan atau tidak bisa melaksanakan ibadah. Nah, maka dalam Islam itu memberikan rukhsah atau keringanan. Jadi kita boleh makan itu dengan niat agar kita bisa menjalankan ibadah atau menjalankan perjalanan selanjutnya. Lanjut ke qawaid yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, pengertian dari qawaid di sini yaitu ajaran agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya. Justru agama Islam ini hadir di muka bumi untuk memberikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Karena itu, segala sikap yang cenderung berlebih-lebihan dan mempersulit diri kita dalam beragama sangatlah tidak dibenarkan. Karena hal ini dapat menimbulkan sikap was-was. Nah, inilah yang menjadi alasan para ulama menjelaskan bahwa was-was itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, adanya keraguan terhadap kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga merasa perlu untuk ditambah. Nah, yang kedua, karena lemahnya akal atau kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama. Nah, maksud
inti dari qawaid di sini yaitu segala keyakinan kita itu bisa menghilangkan keraguan. Sebagai contohnya, yang pertama, jika kita sedang melaksanakan sholat asar, nah, ketika kita pada rakaat ketiga ini kita lupa kita sedang melaksanakan rakaat ketiga atau yang terakhir. Nah, maka kita yakinkan, kita ambil rakaat yang sedikit, kita yakinkan, kita hadirkan keyakinan dalam diri kita. Nah, contoh yang kedua lagi, nah, jika kita mempunyai wudhu setelah sholat maghrib, kemudian kita ingin menunggu nih sampai azan isya. Nah, kita menunggunya itu hanya di rumah saja. Nah, ketika azan isya berkumandang, kita memiliki rasa ragu apakah wudhu kita sudah batal atau belum, maka kita yakinkan diri kita bahwasanya wudhu ini masih ada atau masih dalam keadaan suci. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, sudah jelas ya, di sini dalam agama Islam Allah itu tidak pernah mempersulitkan umatnya. Justru agama Islam ini selalu mempermudah sesuatu terhadap umatnya. Baik, lanjut ke qawaid yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Nah, pengertian dari qawaid di sini atau qaidah di sini al-masyaqqah, yang artinya kesulitan. Secara etimologi berarti keletihan atau al-juhud, kepayahan, al-i'na, dan kesempitan yang artinya al-syiddah. Nah, sedangkan jalb al-syar'i berarti mengiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Adapun at-taisir berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri dan tidak memberatkan fisik. Makna yang terbentuk dari kata-kata dasar dari kaidah ini adalah bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesulitan tersebut dari diri mukallaf pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum tersebut. Nah, maksud dari kaidah ini, segala kesulitan itu pasti dapat mendatangkan kemudahan. Jika kita mempunyai kesulitan dalam hal beribadah, atau mungkin langsung saja ke contoh, jika kita ingin melaksanakan sholat, nah, akan tetapi kita kesulitan dalam berdiri, yang mungkin kesulitan berdiri ini disebabkan oleh penyakit yang ada dari diri orang itu atau mungkin hal-hal yang lain. Nah, maka boleh kita melaksanakan sholat dengan duduk. Nah, jika tidak bisa juga dengan duduk, maka boleh dengan berbaring. Sebagai contoh lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan
seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, sini sudah jelas dalam Islam ini tidak pernah mempersulitkan segala macam ibadah. Allah tidak mempersulitkan dalam agama Islam ini. Jika kita di sini sudah jelas ya, jika kita sakit atau dalam perjalanan tidak kuat menjalankan ibadah puasa, maka kita boleh tidak berpuasa. Akan tetapi kita wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu. Nah, ya jika orang itu juga berat menjalankan puasa tersebut, maka orang tersebut wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nah, tapi lebih baiknya kita itu rela dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan tersebut. Karena puasa di sini, puasa juga kan bisa memberikan kebaikan di dalam diri kita, menyehatkan tubuh kita. Baik, lanjut yang ke kaidah yang keempat, yaitu ad-dororu yuzal, yang artinya kemudorotan atau kebahayaan harus dihilangkan. Pengertian dari kaidah ini bersumber pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mengetahui makna dan maksudnya secara utuh, terlebih dahulu akan dibahas masing-masing kata atau lafal hadis tersebut. Kata ad-dororu berarti berbuat kerusakan kepada orang lain secara mutlak, mendatangkan kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh agama. Sedangkan tindakan perusakan terhadap orang lain yang diizinkan oleh agama seperti qiyas atau diat dan had tidak dikategorikan berbuat kerusakan, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan. Contohnya, boleh para pembeli mengadakan pilihan jika barang yang dibeli itu ada kecacatan. Contoh, kita membeli baju, kita boleh mengadakan pilihan. Nah, jika baju ini rusak atau ada yang robek, kita bisa menukarnya kembali gitu, atau menggantinya yang lebih layak. Kaidah ini merupakan salah satu dari kaidah yang sangat substansial di dalam ilmu fikih. Banyak kaidah-kaidah yang kecil yang diturunkan darinya. Dasar dari kaidah ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Ayat Al-Quran yang senafas dengan kaidah di atas adalah surah Al-Baqarah ayat 231 dan ayat 229. Yang artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Jangan rujuki mereka untuk memberi kemudorotan, karena dengan demikian kamu menganiayanya. Baik, lanjut ke qaid yang terakhir, yaitu al-adatu muhakkamah, yang artinya adat atau tradisi bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Nah, dalam kaidah di sini, dalam menyikapi kompleksitas persoalan yang berkembang di tengah-tengah umat, membutuhkan jawaban yang logis dan syar'i. Masalahnya, tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, di saat yang sama, kejadian dan peristiwa terus bertambah seiring perjalannya waktu. Dorongan kuat untuk berijtihad dan beranalogi menggunakan kaidah yang didasari kedua sumber hukum Islam akhirnya mutlak diperlukan. Nah, dalam sebuah surat resmi yang ditulis untuk hakimnya, Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Khattab menegaskan pentingnya mengoperasikan kasus-kasus yang sama atau berbeda, kemudian menarik titik temu dan kesamaan, latar belakang kejadian dan maksud dari hukumnya. Upaya tersebut dilakukan guna mendapatkan benang merah dari sejumlah kejadian. Selain itu, unsur berijtihad perlu juga diperhatikan agar meminimalisasi kesalahan pada setiap fatwa yang diputuskan manusia dalam kehidupan banyak memiliki kebiasaan atau tradisi yang dikenal
luas di lingkungannya. Nah, tradisi ini dapat berupa perkataan, perbuatan yang berlaku disebut urf. Nah, kebiasaan atau tradisi seperti itu dapat menjadikan bahan pertimbangan ketika kami menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, sebagai contohnya saat ini tentang jual beli tanpa ijab kabul, namun dengan bentuk lain yang searti dengan ijab kabul. Contoh, misalnya kewajiban pencatat tabungan dan hutang piutang dalam perbankan Islam. Dari contoh tersebut, dari contoh jual beli tanpa ijab kabul, mungkin dalam fikih syarat-syarat sah jual beli yaitu adanya ijab kabul ya. Akan tetapi zaman sekarang jika kita membeli apa-apa tidak ada ijab kabul karena hal tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan kita, maka sama saja jual beli tersebut sah hukumnya atau tidak apa-apa, tidak mengucapkan ijab kabul. Mungkin cukup sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.